Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Andika Dwi Saputra dan rekan saya Anis Oktami dan Neng Yunitasari. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan laporan atas keuangan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat. Poin pertama yaitu ringkasan terkait penyusunan laporan keuangan sektor publik. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan sektor publik yaitu diantaranya pertama kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas pengguna bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberi dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi yang sejenis jika ada. Selanjutnya yaitu jenis laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan operasional. Dan yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, akuntabilitas publik. Pengertiannya yaitu menurut Ihyaul Ulum, MD, pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut. Suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mahmudi, pengertian akuntabilitas publik adalah dalam konteks pemerintah adalah sebagai berikut. Akuntabilitas publik adalah pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya poin 2, laporan posisi keuangan Provinsi Sumatera Barat 2022. Laporan posisi keuangan sektor publik yang sering disebut sebagai neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang memberikan gambaran tentang keadaan keuangan suatu entitas sektor publik pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini mencakup informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas bersih. Di sektor publik, entitas ini bisa menjadi pemerintah, badan usaha milik negara, atau lembaga-lembaga publik lainnya. Maksud dan tujuan laporan posisi keuangan sektor publik antara lain yaitu untuk menunjukkan keadaan ekonomi dan finansial dari sektor publik secara transparan dan akurat. Yang kedua, menjamin kualitas data yang digunakan dalam proses keputusan oleh pihak-pihak luar serta dalam sektor publik. Yang ketiga, menyediakan informasi yang diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik secara efisien dan efektif. Dan yang kelima yaitu menyediakan informasi yang diperlukan untuk membantu parlemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap sektor publik. Selanjutnya yaitu komponen dan nilai LPK. Berikut adalah komponen dan nilai yang umumnya terdapat dalam laporan posisi keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu aset. Aset terdiri dari aset lancar. Aset lancar adalah nilai dari aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam 1 tahun fiskal, seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua yaitu aset tetap. Aset tetap adalah nilai dari aset yang dimiliki dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti properti, tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam 1 tahun fiskal, seperti utang dagang dan pembayaran utang jangka pendek. Selanjutnya yaitu kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang tidak diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun fiskal, seperti utang jangka panjang dan pinjaman. Yang ketiga yaitu ekuitas bersih. Ekuitas terdiri dari modal. Modal adalah investasi awal atau sumbangan modal yang diberikan oleh pemilik atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu surplus.
Surplus adalah selisih antara aset. Dalam hal ini, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021. Nilai aset pada 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar 80 miliar 613 juta 651.284 rupiah yang terdiri atas aset lancar sebesar 64 juta 533.444 rupiah. Aset tetap sebesar yaitu 80 miliar 549.117.880 rupiah. Dan aset lainnya yaitu sebesar 0. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar 117.072.656 rupiah dan 80 miliar 496 juta 578.628. Selanjutnya yaitu analisis dan penjelasan laporan posisi keuangan. Di sini terdapat rincian aset lancar per 31 Desember 2022 dan 2021. Nilai aset lancar pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 64 juta 533.444 rupiah dan 70 juta 878.000 dan 601 rupiah. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Selanjutnya yaitu ada aset tetap. Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 80 miliar 549 juta 117.880 rupiah dan 81 miliar 376 juta 951.000 dan 483 rupiah yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Selanjutnya yaitu aset lainnya. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 71.820.000. Merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian aset yang selanjutnya yaitu rincian kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 117 juta 72.656 rupiah dan 68 juta 290.785 rupiah. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas di sini adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 80 juta 80 miliar 496 juta 578 ribu dan 628 rupiah dan juga 81 miliar 396 juta 516 ribu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Neng Yunitasari.
Selanjutnya membahas mengenai PSAK dan LRA. PSAK merupakan standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya ada LRA, yaitu semua permintaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya ada maksud dan tujuan dari PSAK dan LRA. Tujuan dari PSAK adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang seragam dan mudah dipahami. Selain itu, pedoman ini juga bisa memudahkan akuntan untuk menganalisis dan membandingkan isinya dengan laporan keuangan sebelumnya. Adapun tujuan dari LRA yaitu menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. PSAK terdiri dari PSAK 1, penyajian laporan keuangan, PSAK 2, laporan arus kas, PSAK 3, laporan keuangan interim, PSAK 4, laporan keuangan tersendiri, PSAK 5, segmen operasi, PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berrelasi, PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan, PSAK 10, pengaruh perubahan kurs valuta asing. Dan ada juga dari LRA yaitu mencakup beberapa unsur yakni pendapatan LRA, transfer, belanja, dan pembiayaan. Penganggaran sektor publik adalah aspek kunci dalam pengelolaan pemerintahan yang efisien dan transparan dalam lingkup Indonesia dengan keragaman kebutuhan dan tantangan yang unik. Pemahaman yang mendalam tentang teori dan implementasi penganggaran sangatlah penting. Capaian realisasi anggaran pemerintah. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA atau laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Di sini merupakan LRA atau anggaran pada Provinsi Sumatera Barat. Dari data yang kita lihat bahwa pagu anggaran perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 semula sebesar Rp24.434.000 dan beberapa kali dilakukan revisi menjadi Rp28.684.442.000. Adapun revisi tersebut antara lain berupa penambahan belanja pegawai sebesar Rp969.595.000 dan penambahan belanja modal sebesar Rp454.900.000 dan belanja barang sebesar Rp2.852.513.000. Laporan operasional. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional terdiri dari pendapatan dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO pendapatan operasional tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp45.424.984 dan Rp45.421.018. Jumlah beban operasional tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp29.017.477.397 dan Rp26.079.624.036. Surplus atau defisit dari kegiatan non operasional tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp460.618 dan Rp169.262.445. Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar minus Rp28.571.591.795 dan minus Rp27.203.465.463. Laporan perubahan ekuitas.
Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang disebabkan oleh surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.